يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Ikhlas atau dikenal dengan Kulhu termasuk surah pendek yang hampir semua umat Islam menghafalnya. Ayatnya yang pendek dan mudah diingat membuat surah Al-Ikhlas akan selalu dibaca setiap kali mendirikan sholat. Namun di balik ayatnya yang pendek, surah Al-Ikhlas memiliki tempat yang istimewa karena melalui surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang tauhid dan keesaannya. Lantas apa sajakah keuntungan membaca surah Al-Ikhlas setiap hari? Silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabatku bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, berikut adalah keutamaan membaca surah Al-Ikhlas atau surah Kulhu setiap hari. Yang pertama yaitu setara dengan sepertiga Al-Quran. Kandungan surah Al-Ikhlas sangatlah besar, yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di sisinya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Imam Bukhari. Surah Al-Ikhlas memang mengandung nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah. Kandungan dalam surah Al-Ikhlas syarat dengan pesan tentang tauhid. Pertama, hanya Allah tempat bergantung. Kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang ketiga, tidak ada yang setara dengannya. Menurut para ulama, membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setara dengan membaca seluruh Al-Quran. Bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam saja? Pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan, sehingga mereka pun berkata, siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, Allahul Wahidus Somad adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayah Imam Bukhari. Surah yang dimaksud adalah surah Al-Ikhlas. Lalu yang kedua adalah menambah rezeki. Keutamaan membaca surah Al-Ikhlas juga untuk menambah rezeki. Dalam riwayat Imam Tabrani dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya. Dikisahkan juga sebuah riwayah dari Abu Musa Al-Madini dari Sahal bin Sa'ad, dahulu ada seorang mengadu kepada Rasulullah mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam kepadaku dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali. Orang itu mengerjakan perintah Rasulullah SAW. Tak lama pun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangganya. Lalu yang ketiga adalah menjadi sebab dikabulnya doa.
apabila kita mempunyai keinginan atau cita-cita yang mungkin Anda sendiri menganggap harapan tersebut tidak mungkin bisa tergapai, maka Anda harus mengetahui keutamaannya. Buraidah bin Al-Huzayb Al-Aslami radhiyallahu anhu menuturkan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Sesungguhnya Rasulullah mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi, sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seseorang pun yang setara dengannya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia dimintai dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkannya." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Lalu yang keempat adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membuat seseorang dapat meresapi keberadaan Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung dan tidak ada sekutu baginya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa siapa yang sangat gemar membaca surah Al-Ikhlas akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan. Ketika orang itu menjadi imam dalam solatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Tanyalah ia, mengapa ia berbuat demikian?" Lalu mereka bertanya kepadanya. Ia pun menjawab, "Karena surah ini mengandung sifat Ar-Rahman dan aku cinta untuk membaca surah ini." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya." Lalu yang kelima, menjadikan seseorang masuk surga. Keutamaan surah Al-Ikhlas yang keempat adalah apabila dibaca oleh seseorang dengan hati yang hadir, hal yang demikian seseorang tersebut bisa masuk surga. Dituturkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari ia sedang bersama Rasulullah. Lalu beliau mendengar seseorang membaca surah Al-Ikhlas, maka Rasulullah bersabda, "Telah wajib." Abu Hurairah bertanya, "Apa yang wajib?" Rasulullah bersabda, "Telah wajib baginya surga." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kemudian yang keenam, menjadi pelindung. Keutamaan berikutnya adalah apabila seseorang membacanya diikuti dengan surah An-Nas dan surah Al-Falaq, hal tersebut akan menjadi pelindung sang pembacanya. Hal ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dituturkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seseorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengannya 3 surah tersebut." Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ketiga surah tersebut tak hanya menjaga dengan keadaan sedang terjaga, ketiga surah itu juga bisa melindungi saat kita sedang tidur dan beristirahat. Dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah terbiasa membaca ketiga surah tersebut sebelum tidur. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, sesungguhnya apabila Rasulullah ingin merebahkan tubuhnya atau tidur di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Kemudian beliau sedikit meludah padanya sambil membaca surah Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepalanya, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Godaan jin kafir pasti selalu menghampiri setiap harinya. Karena itulah kita perlu meminta perlindungan agar kita dijauhi dari syaitan dan dari hal yang tidak diinginkan. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, itulah keutamaan surah Qulhu atau surah Al-Ikhlas yang dahsyat jika dibaca setiap hari. Semoga kita dimudahkan oleh Allah dan diberi istiqomah agar bisa mengamalkannya. Demikian
Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.